Perawatan Stikers Mitra Adiguna Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pneumotoraks. Pneumotoraks atau kolaps paru-paru adalah penimbunan gas atau udara yang terjadi di dalam rongga pleura. Adapun rongga pleura adalah rongga yang terletak di antara selaput yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Berdasarkan penyebabnya, pneumotoraks terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, pneumotoraks spontan. Ada primer dan sekunder. Yang primer, pneumotoraks terjadi tanpa ada penyakit paru yang mendasarinya. Yang kedua, pneumotoraks spontan sekunder, di mana merupakan komplikasi dari penyakit paru yang mendahulunya. Kemudian yang kedua, pneumotoraks traumatik, di mana terdapat cedera traumatik pada dada. Ada yang bersifat penembus, yaitu terjadi pada luka tusuk atau luka tembak, dan ada yang bersifat tumpul, yaitu terjadinya benturan pada kecelakaan kendaraan bermotor. Ada juga merupakan komplikasi dari tindakan medis seperti torakosintesis. Yang ketiga, pneumotoraks tekanan, yaitu terjadinya tekanan yang berlebihan pada paru sehingga menyebabkan jantung tidak dapat memompa darah secara efektif sehingga bisa menyebabkan shock. Adapun patofisiologi dari pneumotoraks adalah pneumotoraks terjadi akibat trauma dada sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran ataupun tusukan atau laserasi pleura visceral, di mana ini menyebabkan udara atau cairan masuk ke dalam ruang pleura sehingga paru-paru kolaps sebagian atau komplit, di mana volume di ruang pleura menjadi meningkat dan mengakibatkan peningkatan tekanan intratoraks. Jika peningkatan tekanan intratoraks terjadi, maka akan terjadi distres pernapasan dan gangguan pertukaran gas, sehingga menimbulkan tekanan pada mediastinum yang dapat mencetuskan gangguan jantung dan sirkulasi iskemik. Manifestasi klinis dari pneumotoraks adalah hampir seluruh pasien akan mengeluhkan nyeri di salah satu sisi dada, baik itu adalah nyeri ringan sampai dengan nyeri berat. Kemudian yang kedua, terjadinya dyspnea. Ketiga, terjadi tachikardi berat, hipotensi, pergeseran mediastinum atau trakea, serta terdengar resonansi yang tinggi. Jika ini terjadi, maka dicurigai tension pneumotoraks. Kemudian terjadi pneumotoraks yang dapat menyebabkan kegagalan pernapasan yang mengancam jiwa. Ini terjadi biasanya karena asma dan PPOK yang mendasarinya muncul. Pada pneumotoraks ditemukan tes analisa gas darah arteri memberikan hasil hipoksemia dan alkalosis respirasi akut. Kemudian pada pemeriksaan EKG, pada kompleks QRS dan gelombang T mengalami perubahan, sehingga sering terjadi salah interpretasi menjadi infak miokard akut. Pada pemeriksaan radiologi konvensional dengan posisi pasien terlentang akan tampak garis pleura visceral yang memberikan gambaran siklus kastoverenik radiolusum yang abnormal. Adapun penata laksanaan medis pada pneumotoraks yaitu pertama, memberikan terapi oksigen sehingga dapat meningkatkan reabsorpsi udara dari ruang pleura. Kemudian dilakukan drainase sederhana untuk aspirasi udara pleura menggunakan kateter berdiameter kecil. Kemudian selanjutnya penempatan pipa kecil yang dipasang pada katup helmik untuk memberikan perlindungan terhadap serangan tension pneumotoraks, dan diberikan obat simptomatis untuk keluhan batuk dan nyeri dada, dan dilakukan pemeriksaan radiologi. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai pneumotoraks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.